Sebab Engkau Allah yang terus menjadi penyelamat dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah terkalahkan. Sebab itu kami mau terus memuji Engkau Tuhan.
syukur kami Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Selamat malam teman-teman semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih karena Engkau baik bagi kami, terus menyertai kami sehingga kami terus mengalami pengalaman-pengalaman dengan Engkau. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mau belajar akan kebenaran firman-Mu, biar Engkau hadir di dalam setiap apa yang kami lakukan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, saya percaya bahwa malam ini teman-teman sedang di posisi duduk yang enak dan fokus dengan screen yang teman-teman sedang lihat sekarang ini, supaya teman-teman betah mendengarkan sharing malam hari ini. Kita mau belajar bersama-sama sebuah topik yang mungkin tidak viral di tengah-tengah kita, tapi hal ini sangat penting dalam kehidupan kita. Judulnya adalah doa.
Dan sebelum kita lebih lagi membahasnya, ada 3 hal yang saya mau bahas, yaitu pertama, pengertian doa, yang kedua, mengapa kita harus berdoa, yang ketiga adalah ada doa yang tidak dijawab. Kenapa tidak dijawab? Nah, sebelum kita lebih dalam, kita mau saksikan video yang saya sudah siapkan buat teman-teman semuanya. Mari kita saksikan. What is prayer? Stale tradition, ritual, a good luck charm, part of some religious checklist, done to appease a higher being so we can get what we want, or at least avoid the lightning bolt. Prayer has been redefined and twisted and confused, but at its essence, prayer is simply talking to God, the God who spoke the universe into creation, who gives us life and breath, who holds all things together. This God wants us to talk to Him. In the vastness of all that exists, He actually cares about us, personally, individually. How can we not pray to such a loving God? Wherever we are, how can we not thank Him for what He's done, or cry out when we need help, when we need forgiveness, when we're afraid, when we give thanks for our blessing or question where our next meal will come from? Why would we live a life apart from Him? It's not about formula. How could any posture or well-chosen word impress the author of time and space? It's simple obedience. God has made Himself available to us. He wants to hear from us. He wants us to trust in Him, to acknowledge our dependence on Him, to draw near to the one who loved us first. Approaching with confidence because Christ has torn away the veil. He's washed away the sin that kept us from His presence. And we live in relationship with our Lord. And so we ask that His kingdom come, His will be done on earth and in our lives as it is in heaven. That is prayer. Nah, jadi teman-teman, dari video ini, pengertian dari doa itu bukan sebuah tradisi, doa itu bukan ritual agama yang dilakukan hanya untuk mendapatkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita mau. Doa, kita berdoa bukan karena hanya dalam keadaan sulit, atau doa bukan sebuah jimat keberuntungan untuk kita. Doa adalah a simple communication, simply talking to God who creates the universe. Jadi doa adalah sebuah komunikasi yang simple, sebuah percakapan yang sederhana antara kita dengan Tuhan yang adalah pencipta kita. Tuhan yang memberikan hidup, Tuhan yang menyertai hidup kita. Kita berbincang-bincang dengan Dia, kita membuat sebuah komunikasi. Itu adalah doa. Doa juga, teman-teman, merupakan sebuah berkat yang Tuhan beri untuk kita. Doa juga adalah hak istimewa yang diberikan kepada kita sebagai ciptaannya. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi akses langsung kepada Bapa, sehingga kita bisa berkomunikasi kepada Bapa kita sebagai pencipta kita, sebagai Allah kita. Makanya doa bukan jimat keberuntungan, teman-teman. Doa bukan hanya pada saat, oh kita lagi sakit ya, baru kita mau berdoa. Enggak, teman-teman. Tapi doa adalah sebuah komunikasi. Kita sering dengar sebuah statement yang bilang, doa adalah nafas hidup orang percaya. So, kalau boleh kita renungkan, doa, kalau kita nggak berdoa, berarti kita nggak bernafas. Karena katanya doa adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya. Jadi kalau nggak berdoa, kita nggak bernafas. Rohani kita akan mati. Kita nggak punya komunikasi dengan Bapa kita.
Itulah pengertian dari doa. A simply communication, simply talking to God as our creator. Nah, yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Jadi, mungkin selama ini teman-teman, ya Kak, kita udah berdoa nih di rumah tiap hari loh, dari pagi, siang, sore, malam kita berdoa. Tapi mungkin teman-teman lupa atau teman-teman belum tahu mengapa sih kita harus berdoa. So, malam hari ini saya pengen mengingatkan kembali teman-teman mengapa kita harus berdoa. Yang pertama, mengapa kita harus berdoa yaitu karena doa merupakan kehendak Tuhan. Doa merupakan keinginan Tuhan. So, ketika kita berdoa, kita sedang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Salah satu hal yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kita masuk ke dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, salah satu kehendak Tuhan adalah Dia mau kita berdoa. Dia mau kita berdoa. Dalam Matius 6 ayat 5 sampai 15, teman-teman boleh baca di rumah. Di kitab ini Tuhan mengajarkan sendiri kepada kita bagaimana cara berdoa. Di dalam kitab ini diajarkan bahwa kita kalau berdoa harus masuk ke dalam kamar, di tempat yang tersembunyi supaya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi melihat kamu. Yang kedua, kita berdoa jangan seperti orang yang bertele-tele, yang berpikir kalau bahasanya bagus, doanya isinya padat, berarti doanya itu akan dijawab. Nggak seperti itu teman-teman. Karena tadi pengertian dari doa adalah a simple communication, simply talking to God. Sebuah kata-kata sederhana, conversation setiap hari, percakapan sehari-hari yang biasa kita buat dengan teman kita, seperti kita buat dengan bapak kita di rumah, mama kita di rumah. Itulah yang namanya doa. Komunikasi. Jadi, di ayat ini Tuhan mengajarkan kita berdoa tidak bertele-tele. Nah, di Matius 6 ayat 5-15 ini boleh kita baca ya, teman-teman, supaya kita nggak tersesat. Harus baca ayatnya. Nah, coba ya. Saya udah kayak Enceci nggak? Matius 6. Jadi hari ini saya first time loh, khotbahnya duduk, pakai meja, ada buku di sini. Nah, Matius 6 ayat 5 bilang begini teman-teman, kita baca supaya lebih jelas ya. Di ayat 6 bilang begini, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7 bilang begini, lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, jelas banget nih di ayat ini, di kitab Matius 6 ini teman-teman. Gak perlu bertele-tele doa kita. Tuhan tahu kok apa yang kita inginkan. Tapi Dia mau kita berkomunikasi dengan Dia. Kasih tahu, sama kayak kita contoh di rumah. Kalau mau minta sesuatu sama papa, mama. Gak mungkin kan kita begini. Mama, papa, aku tahu hari ini kamu sedang bahagia. Aku percaya kamu hari ini lagi punya banyak duit. Makanya saya hari ini mau minta duit. Gak begitu teman-teman. Cukup bilang, Mah, kita mau beli pensil, Mah. Mah, kita mau beli buku. Mah, kita mau beli kuota. Mama ada duit. Ngomong aja sama Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang menjadi kerinduan kita. Terus di ayat 8 dibilang begini. Matius 6 ayat 5. Ayat 8 sekarang. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Di ayat 9, karena itu berdoalah demikian. Di ayat sini ada berbicara tentang doa Bapa kami. Nah, yang saya renungkan adalah teman-teman, di dalam doa juga kita tidak boleh hanya terfokus untuk diri kita sendiri.
tapi fokus kita juga kepada orang lain. Di doa Bapa Kami ini, yang saya renungkan adalah, di sini tidak ada dikatakan bahwa berikanlah padaku, tapi dibilang berikanlah kami pada hari ini, bukan berikanlah aku pada hari ini, tapi kami. Kami berbicara jamak berarti banyak orang. Jadi di doa sini, di Matius ini mengajarkan bahwa kita berdoa mewakili orang lain, bersama-sama dengan orang lain, berdoa kepada Tuhan. Tidak hanya untuk keinginan kita pribadi, teman-teman, tapi untuk orang lain. So, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan bahwa kita berdoa bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain, bersama-sama dengan orang lain. Itu poin pertama mengapa kita harus berdoa. Karena berdoa adalah kehendak Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, agar kita semakin mengenal Allah, agar kita semakin dekat dengan Dia. Contoh misalnya, kalau kita punya teman baru, kita mau mengenal dia, otomatis kita harus bergaul dengan dia. Kita harus duduk bersama dia, ajak dia makan, ajak dia hangout, ajak dia belanja bersama-sama, naik Grab bareng, liburan bareng. Supaya apa? Supaya kita mengenal dia, supaya kita mengenal teman baru kita ini, mengenal karakternya, mengenal apa yang dia suka dan yang tidak dia suka. Begitu halnya dengan kita berdoa, teman-teman. Semakin banyak intensitas waktu kita berdoa, kita akan semakin mengenal Allah kita. Kita akan semakin mengenal apa yang Bapa kita mau. Saya kasih contoh, teman-teman. Saya udah 10 tahun jauh dari orang tua. Dari saya kuliah, bahkan waktu saya SMA pun saya nggak banyak dengan orang tua saya, khususnya dengan papa saya. Tapi saya tinggal di rumah oma saya. Nah, teman-teman, seiring waktu berjalan, waktu saya di Manado, saya mulai menghidupi lingkungan baru saya bersama dengan orang-orang saya. Saya tinggal dengan sebuah keluarga yang saya banyak belajar dengan mereka. Selama kurang lebih 3 tahun saya bersama-sama dengan mereka. Otomatis, teman-teman, saya banyak mengenal mereka dan mengadopsi karakter-karakter di lingkungan sekitar saya. Lingkungan sekitar saya membentuk karakter saya, gitu, teman-teman. So, waktu saya kembali pulang ke rumah papa saya, ada sebuah gesekan-gesekan terjadi. Kenapa? Karena saya punya karakter yang berbeda. Papa saya kayak, ini Vita berbeda, kayak nggak kenal. Saya pun begitu, saya nggak tahu kesukaan papa saya apa, karena saya memang tidak punya hubungan yang dekat dengan papa saya. Begitu juga dengan kita, teman-teman. Kita nggak akan tahu apa yang menjadi keinginan hati Tuhan dalam hidup kita kalau kita nggak berkomunikasi dengan Dia lewat doa. Karena doa ini merupakan alat komunikasi kita. Tadi pengertian doanya sudah bilang. Ingat, doa bukan ritual, teman-teman. Bukan karena kita dari kecil sudah Kristen, udah dari sekolah minggu kita diajar untuk kalau berdoa begini, lipat tangan atau seperti apa. Bukan. Doa itu bukan tradisi. Tapi doa adalah sekali lagi komunikasi kita. Jadi kita berkomunikasi dengan Bapa kita mau mengenal Dia lewat doa. Kita akan lebih banyak melakukan kehendak pribadi kita daripada kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak kenal Dia. Karena intensitas doa kita, waktu doa kita kurang. Tidak berkualitas, tidak ada kualitas di dalam doa. Ingat, komunikasi itu selalu dua arah. Dua arah. Jadi bukan cuma kita yang datang, tapi kita juga mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan, keinginan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita tahu bahwa ini dari Tuhan atau bukan? Dalam doa, kita perlu yang namanya firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan, kita akan menemukan jawaban, kita akan menemukan apa yang Tuhan mau. Jadi kadang-kadang misalnya, saya kalau berdoa di rumah, saya berdoa, saya selalu bilang begini, Tuhan, jangan cuma, Tuhan saya udah berdoa nih, Tuhan mau bilang apa? Apa yang saya mau lakukan? Apa yang Tuhan mau yang saya mau lakukan, Tuhan?
tolong berbicara kepada saya. Saya bilang, Tuhan, saya biasa kalau berdoa, Dad, hari ini, Daddy saya hari ini mau ke kantor. Daddy saya hari ini mau meeting, saya mau evaluasi dengan tim saya. Saya minta hikmat ya, Dad. Daddy mau saya sampaikan apa kepada tim saya. Seperti itu teman-teman. Saya baca firman. Saya baca. Dan tiba-tiba di hati kayak ada aja yang mendorong kita untuk melakukan firman itu, dan itu pasti dari Tuhan teman-teman. Karena kebenaran itu adalah Allah sendiri. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Di Yohanes dikatakan seperti itu. Jadi nggak cuma kayak, oh kita berdoa sudah Tuhan, hari ini saya mau ke kantor nih Tuhan, biar Engkau lindungi, Engkau sertai dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Jadi tidak ada dua arah. Kita cuma bilang, Pak pergi ya, Papa belum jawab iya. Oke, hati-hati nak. Kita langsung lari aja gitu. Nah, komunikasi itu harus dua arah. Di dalam kita mengenal Dia, semakin banyak kita mengenal Dia, kita semakin peka. Kita semakin peka dengan dorongan-dorongan Tuhan. Kita semakin peka dengan apa yang Tuhan mau yang kita lakukan dalam dunia ini. Kita akan semakin tahu hati Tuhan tuh kayak apa. Hati Tuhan tuh ada di firman Tuhan. Makanya ketika kita berdoa, kita harus satu paket dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Oke, yang ketiga sekarang. Jadi yang kedua adalah agar kita semakin mengenal Allah. Yang ketiga adalah karena iblis sedang berusaha untuk menghancurkan kita sebagai umatnya. Iblis tahu nggak ketika kita berbicara dengan Tuhan ada sesuatu yang Tuhan kasih ke kita? Dia tahu. Iblis tuh tahu firman juga teman-teman. So ketika kita berdoa, Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita bisa tahu ini dari Tuhan atau dari si jahat. Kita bisa tahu, kita bisa terjaga dari jerat-jerat iblis. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, kita buka bersama-sama teman-teman. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat telannya. Dibilang apa? Wake, sadar. Dan berjaga-jagalah. Makanya penting sekali kita berdoa. Karena iblis tahu ketika kita mau berdoa, ketika kita berdoa dan kita membuat sebuah komunikasi dengan Tuhan, iblis berusaha untuk merusaknya. Supaya ketika rusak, kita merasa kayak, Tuhan ini nggak ada, Tuhan lambat cara kerjanya. Akhirnya kita melangkah dengan kita pribadi, karena Tuhan lama, ya udahlah kita putuskan kita mau lakukannya. Misalnya kita mau melakukan hal A ya, hal A dan hal B, kita pilih hal B aja. Padahal sebenarnya bukan hal itu yang Tuhan mau, teman-teman. So jadi semakin kita banyak berdoa, Tuhan akan kasih hikmat ke kita untuk memutuskan, untuk memilih hal-hal apa aja yang akan kita lakukan. Dengan berdoa juga teman-teman, kita akan lebih sabar, kita akan lebih mengerti setiap hal-hal yang kita lakukan di dalam dunia ini, di setiap hari-hari kita. Nah, Tuhan pun sangat menginginkan kita berdoa demi kebaikan kita, agar kita terhindar dari hal-hal yang iblis mau berikan. Kita masuk ke dalam sebuah rencana Tuhan ketika kita berdoa, bukan rencana si jahat. Rencana si jahatnya itu apa? Dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di dalam doa, teman-teman, ada hadiratnya. Di dalam doa, ada jawaban. Di dalam doa, kita diberi kekuatan untuk kita melewati banyak hal di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, oleh karena itu, mengapa kita harus berdoa? Karena iblis sedang berusaha
menghancurkan kita. Kita perlu sadar dan berjaga-jaga lewat doa. Inilah 3 hal mengapa kita harus berdoa. Yang pertama tadi, bahwa karena doa merupakan kehendak Tuhan atau keinginan Tuhan untuk kita lakukan. Yang kedua adalah agar kita lebih mengenal Allah kita. Yang ketiga, bahwa iblis sedang berusaha. Iblis berusaha mau menghancurkan kita. Nah, teman-teman, setelah pengertian doa dan mengapa kita harus berdoa, sudah saya jelaskan kepada teman-teman. Sekarang kita masuk kepada, pernah nggak teman-teman merasa gemes banget karena jawaban doa kalian gak datang-datang atau kalian gak dapat jawaban doa kalian? Pernah gak kalian rasa gitu? Pernah gak kalian ngerasa kayak, duh lama sekali ya, kita udah butuh nih, kita udah perlu nih, kok gak ada sih, kok gak datang-datang sih? Pernah gak teman-teman rasa seperti itu? Nah ternyata teman-teman, ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Jadi kalau teman-teman pernah dengar 3 poin yang kenapa Tuhan, kalau mengenai doa Tuhan tuh jawabannya ada 3, iya, tunggu, dan tidak. Yang tidak dijawab nih kenapa nih? Kenapa doa kita nggak dijawab? Ternyata teman-teman, doa seperti apa yang nggak dijawab Tuhan? Doa yang memuaskan hawa nafsu. Kita buka dulu. Jadi doa yang memuaskan hawa nafsu adalah doa yang salah. Kita salah dalam berdoa. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Nah di Yakobus 4 bilang begini teman-teman. Yakobus 4 ayat 1-4 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Jadi ada ekspektasi tapi nggak sesuai dengan realita. Jadi kita kecewa di situ teman-teman. Kita kecewa. Akhirnya kamu membunuh nggak dengan barang tajam, tapi mungkin dengan kata-kata kita merasa karena nggak dapat apa-apa kita jadi kayak keluar sesuatu yang nggak enak karena dari dalam hati tuh keluar dari mulut, hati yang nggak baik mengeluarkan perbandingan kata yang nggak baik pula teman-teman karena ada rasa kecewa di situ. Nah kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah kadang kalau kita juga kalau nggak dapat apa-apa, mungkin karena kita nggak berdoa, tapi di ayat 3 bilang begini, atau kamu berdoa juga, nih kamu berdoa nih, kita berdoa nih, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kenapa? Kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa seperti apa yang nggak dijawab Tuhan? Doa yang memuaskan hawa nafsu, hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Kenapa sih doa kita penuh dengan hawa nafsu? Kenapa sih seperti itu teman-teman? Jawabannya adalah karena kita banyak bergaul dengan dunia. Karena kita banyak main dengan dunia. Di dalam dunia, segala sesuatu penuh dengan hawa nafsu. Kita buka di 1 Yohanes 2 ayat 15-17. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Berkata demikian, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Nah, sebelum masuk ke dalam poin ini teman-teman, saya pengen kita kembali ke Yakobus tadi, ayat 1-4. Nah, keinginan kita yang disertai hawa nafsu, kenapa nggak dijawab? Di dalam terjemahan Amplifier bilang begini teman-teman, ini perlu saya baca karena
ada meaning lain di situ. Bilang begini, di ayat, saya langsung aja, saya harus baca dari pertama nih. Teman-teman bisa buka kalau teman-teman ada Alkitab terjemahan Amplifier yang bahasa Inggris, tapi yang Amplifier. Bilang begini teman-teman, what leads to unending quarrels and conflicts among you? Do they not come from your hedonistic desires that wage war in your bodily members, fighting for control over you? You are jealous and covet what others have, and your lust goes unfulfilled, so you murder. You are envious and cannot obtain the object of your envy, so you fight and battle. You do not have because you don't ask it of God. You ask God for something and do not receive it because you ask with wrong motives. Jadi kita punya motivasi yang salah di dalamnya. Out of selfishness or with an unrighteous agenda. Jadi dengan sebuah perencanaan atau agenda yang tidak benar atau tidak tepat. Bagus nih terjemahannya. Nah, terus teman-teman, hawa nafsu kalau di sini dibilang dengan come from your hedonistic. Apa sih itu hedonistik? Hedonistik itu adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Jadi Tuhan gak mau kalau kita berdoa dengan motivasi seperti ini teman-teman. Ini salah. Kalau kita ingin sesuatu bukan karena hawa nafsu, bukan karena ada rasa hedon di situ, tapi dia mau kita berdoa dengan sebuah tujuan yang tepat. Contoh misalnya, Tuhan saya mau rumah yang besar, Tuhan punya garasi mobil yang besar, saya mau rumah yang 3 tingkat, ada kolam renangnya, 2, ada lapangan tenis mejanya Tuhan. Apakah itu nggak salah teman-teman? Apakah doa itu benar? Sebenarnya doanya nggak masalah seperti itu. Tapi tujuannya untuk apa? Yang mempengaruhi kita dapat sesuatu, yang mempengaruhi kita mendapat jawaban doa kita adalah tujuan dari apa yang kita doakan. Nah, kalau kita berdoa dengan motivasi kayak yang saya baca tadi di Alkitab, bukan saya yang menjawab, tapi Alkitab bilang, kalau kita berdoa hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita nggak akan mendapatkannya. Nah, kita masuk ke dalam tadi 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Kita buka bersama-sama ya teman-teman. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 bilang begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa aja sih yang ada di dalam dunia? Yang pertama tuh, keinginan daging. Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, serta keangkuhan hidup. Dalam dunia itu ada 3 hal ini teman-teman. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apa sih keinginan daging? Ada di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Coba kita buka nih. Apa sih keinginan daging? Pasti teman-teman udah ada yang hafal paling tuh. Yang ada pesta poranya, yang ada kemabukannya. Tapi kita mau pastiin biar kita nggak salah langkah, ya kan teman-teman? Galatia 5 ayat 19 sampai 21 bilang begini, keinginan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala,
sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan lain sebagainya. Ayat 21 dibilang begini, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi Tuhan mau kita berdoa bukan karena hawa nafsu kita, karena hawa nafsu itu mendatangkan malapetaka, mendatangkan kita jauh dari relationship kita dengan Tuhan. Tuhan gak suka dengan cara-cara berdoa yang kayak ini, teman-teman. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Oh, kita mau jodoh yang kalau kita bawa ke kondangan gak bikin malu. Gak masalah doanya, tapi tujuannya, teman-teman. Apakah kalian tiba-tiba dapat jodoh, kalau udah gak ada kondangan, kalian udah gak suka lagi dong sama jodohnya? Canda ya, teman-teman. Tapi seperti itu sih. Apalagi nih? Saya, misalnya kita baru ganti handphone nih, 2 bulan yang lalu, tapi karena lihat teman kita udah ada handphone yang baru yang lebih canggih, kita merasa kayak, aduh kita ini perlu ganti handphone, padahal masih bagus. Tapi hanya karena melihat teman kita punya handphone yang lebih canggih, kita merasa, aduh kita perlu nih, ini kebutuhan kita nih. Soalnya kalau nggak pakai handphone itu, kita udah nggak bisa akses apa-apa. Padahal handphone yang baru juga belum maksimal digunakan. Jadi Tuhan mau kita berdoa bukan dengan hawa nafsu. Karena doa yang seperti itu nggak dijawab Tuhan, teman-teman. Yang kedua adalah keinginan mata. Amsal 27 ayat 20 bilang begini, teman-teman. Kita buka ya, Amsal 27. Keinginan mata. Mata itu nggak pernah puas. Amsal 27. Yang cepat nih. Amsal 27 ayat 20 bilang begini, dunia orang mati dan kebinasaan tidak puas, demikianlah mata manusia tak akan puas. Contoh misalnya, saya tuh hobi sepatu, teman-teman, sneakers. Saya pernah 1 bulan tuh bisa 3 sepatu baru, 3 pasang sepatu baru. Pernah tuh, teman-teman, beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena saya udah beli sepatu, saya lihat lagi yang lain, ini bagus banget nih, cocok nih untuk saya pakai nih, keren banget nih, orang pasti lihat nih kaki saya nih. Padahal itu bukan kebutuhan saya langsung beli. Saya beli, terus lihat lagi di Instagram. Saya ikut Instagram sepatu-sepatu, teman-teman, sneakers keren. Saya lihat udah mulai nih muncul, Tuhan tolong berkati saya mau beli sepatu, Tuhan saya mau koleksi sepatu. Tujuannya apa? Doanya nggak apa-apa kita minta keinginan, tapi tujuannya untuk apa? Seperti teman-teman. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup, kita berdoa karena Tuhan, saya mau jadi kaya, supaya tidak ada orang yang meremehkan kita. Supaya keluarga saya diangkat, Tuhan. Saya mau jadi kaya, Tuhan. Tolong saya supaya saya kaya. Tujuannya, ingat teman-teman, tujuan dari kita menginginkan sesuatu itu untuk apa? Tuhan mau segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita mau lakukan, semua selaras dengan tujuan kebenarannya. Semua selaras dengan keinginan hatinya. Ingat mengapa kita harus berdoa. Yang pertama tadi, bahwa Tuhan menghendaki kita berdoa. Karena berdoa adalah kehendak Dia. Supaya kita berdoa. Karena ada tujuannya Tuhan di dalam situ, teman-teman. Nah, jadi ketika kita banyak bergaul dengan dunia, kita memiliki 3 gaya hidup dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Di dalam 1 Yohanes tadi, ayat 2,
Di 1 Yohanes 2 ayat 15 dan 17 bilang begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 3 gaya hidup orang dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, selalu berfokus kepada diri sendiri. Aku. Sedangkan Bapa di surga fokusnya adalah tentang kasih, memberikan sesuatu, pemberian, share sesuatu, berdampak bagi orang lain. Seperti itu teman-teman. Dibilang bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Ayat 17 bilang begini. 1 Yohanes 2. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya ulang. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya. Jadi doa yang bagaimana yang Tuhan jawab? Doa yang di dalamnya bahwa kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Inilah hal di mana saya pengen teman-teman kita belajar bareng nih. Saya pun belajar bareng. Saya pun mau belajar bareng dengan teman-teman soal ini. Karena sometimes saya pun sering banget berdoa karena hanya ada hawa nafsu di dalamnya. Ada muatan-muatan, motivasi-motivasi, gaya-gaya hidup dunia. Hawa nafsunya, keinginan mata, keangkuhan, biar orang melihat saya ini hebat, saya mau jadi seseorang yang dieluk-elukan oleh orang lain. Dan pada saat saya merenungkan kembali hal ini, saya mau belajar, saya bilang Tuhan, saya mau belajar akan hal ini. Saya mau mengulang kembali, mengingat kembali, mau melakukan kembali, mengerti akan doa yang sebenarnya itu seperti apa. Saya mau kesaksian teman-teman. Mungkin ini nggak di poin gaya hidup dunia, tapi ini mengenai poin berdoa. Suatu malam, tiba-tiba saya teringat kesaksian ini. Suatu malam, saya dibangunkan Tuhan. Jam 2 atau jam 3 subuh kok. Saya lupa teman-teman, tapi saya terbangun. Waktu saya capek banget, habis syuting, tidur, cuma 2 jam tidur. Dan saya tiba-tiba terbangun, saya bilang, Tuhan saya capek banget. Tiba-tiba Tuhan memperlihatkan sebuah wajah. Kadang-kadang Tuhan suka gitu ya, memperlihatkan sebuah wajah. Dan tahu nggak teman-teman, wajah itu adalah wajah orang yang saya rasa bahwa dia menyakiti saya. Saya bilang, Tuhan saya nggak mau berdoa untuk orang ini. Saya nggak mau Tuhan. Kenapa Tuhan suruh saya berdoa untuk orang ini? Saya nggak mau. Tapi dorongan itu begitu kuat. Tiba-tiba saya ingat poin yang kalau saya berdoa berarti saya sedang melakukan kehendak Bapa. Bukan soal orang itu layak atau enggak menerima doa kita, bukan teman-teman. Tapi bagaimana kita taat melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Kalau mau bilang layak atau enggak, mungkin teman-teman kita pun enggak layak menerima apa yang sedang kita terima saat ini. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, saya melakukan sesuatu saya mengasihi orang lain bukan karena orang itu layak saya kasihi, bukan. Saya berdoa untuk orang lain bukan karena orang itu layak saya doakan, tapi karena Tuhan perintahkan. Karena Tuhan mendorong saya taat sama Tuhan. Iya Tuhan, oke Tuhan, saya bangun. Saya catat tanggalnya, saya tulis listnya teman-teman. Saya tulis namanya besar-besar, saya taruh tanggalnya, saya tulis poin-poin apa yang Tuhan mau saya doakan untuk dia. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, I reach dia Tuhan, saya jangkau dia lewat doa saya. Mungkin saat ini dia sedang merasa capek, mungkin sedang jauh dari Tuhan, mungkin dia sedang lemah. Saya berdoa hari ini, saya menopang doa untuk dia Tuhan. Saya sebutkan namanya. Di hati itu, saya beresin dulu hati saya. Saya bilang, Tuhan tahu bahwa saya pun tersakiti dengan cara dia. Orang yang saya anggap menyakiti saya, teman-teman. Orang itu saya rasa ada sifatnya yang melukai saya, tapi Tuhan suruh saya untuk berdoa buat dia. Dan
Saya lakukan itu, saya beresin, saya bilang, Tuhan, saya minta ampun. Kalau saya udah membenci dia, kalau saya gak bisa mengasihi dia dengan tulus, malam ini Tuhan, saya berdoa, saya mau luruskan motivasi hati saya untuk saya berdoa buat dia. Saya gak mau jadi orang yang angkuh, merasa diri saya tuh benar. Saya gak mau. Saya gak mau merasa kayak, oh saya paling benar, dia salah. Karena saya ada di posisi yang benar, menurut pandangan saya sendiri, saya gak mau. Jadi saya memperbaiki motivasi hati saya, supaya saya menaikkan doa saya tulus di hadapan Tuhan. Dan itu yang saya lakukan, teman-teman. Di malam hari itu sampai nangis-nangis saya. Berdoa itu. Antara melawan kedangingan dan keinginan dorongan Tuhan. Tapi saya bersyukur. Saya bisa ada di titik itu dan saya belajar untuk taat sama Tuhan. Dan saya keluar jadi seorang pemenang. Makanya saya rindu, teman-teman, yuk kita belajar poin-poin ini. Saya berdoa biar poin ini bisa menolong teman-teman, supaya teman-teman semakin dalam di dalam berdoa. Supaya teman-teman semakin antusias dalam berdoa. Kenapa? Karena kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Amin, teman-teman. Ini aja yang saya mau sharekan kepada teman-teman. Pengertian doa yaitu a simply communication with God. Sebuah komunikasi yang sederhana dengan Tuhan. Yang kedua adalah mengapa kita harus berdoa, yaitu yang pertama, Tuhan menghendaki supaya kita berdoa. Doa adalah kehendak Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, agar kita lebih mengenal Tuhan. Supaya kita lebih dekat dengan Dia, kita mengenal sifat-sifat Allah. Apa yang Dia mau, apa yang Dia nggak mau. Apa yang Dia rindukan untuk kita lakukan sebagai kehendak-Nya. Jadi kita mengenal Dia. Yang ketiga adalah karena Tuhan tahu iblis berusaha menghancurkan kita. Iblis sedang berkeliling di sekeliling kita. Kita perlu sadar dan berjaga-jaga lewat doa kita. Supaya kita aman di dalam perlindungan Tuhan. Kemudian ada doa-doa yang gak dijawab. Kenapa Tuhan gak menjawab doa? Karena kita berdoa dengan cara dunia. Karena kita terlalu banyak bergaul dengan dunia, kita mengadopsi hawa nafsu dunia. Gaya hidup orang dunia itu ada 3. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan Tuhan menjawab doa orang benar. Doa orang yang melakukan kehendak Allah. Amin, teman-teman. Semoga firman ini memberkati teman-teman semuanya. Dan mari kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini, Tuhan. Kami sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana cara kami berdoa. Dan biar Engkau, Tuhan, yang akan terus memberikan pengertian baru bagi kami lewat poin-poin ini. Supaya kami menjadi anak-anak muda yang terus antusias di dalam Engkau, yang terus berjaga-jaga, yang terus mencari Engkau di dalam setiap doa kami, yang terus membangun hubungan kami dengan Engkau melalui komunikasi sederhana kami lewat doa. Terima kasih Tuhan, biar Engkau yang meteraikan segala sesuatu ini Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama-Mu. Ini setiap kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah kita sudah selesai dan saya jemput teman-teman yang ada di rumah untuk bangkit berdiri, mengarahkan tangan kita di depan Tuhan untuk kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau anak muda yang bekerja, ada rasa takut akan Tuhan, maka Tuhan akan buat berhasil. Bahkan Tuhan akan berkati kuliahmu, studimu, dan percaya ada hikmat-hikmat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan akan terus ditambahkan atas hidupmu. Dan penyertaan Tuhan, cinta kasih dari Tuhan akan terus menyertai teman-teman semuanya dari hari ini, bahkan sampai Tuhan menjemput kita kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua cinta Yesus katakan, amin.